Teman-teman ingat TV stick yang kemarin? Nah, ini tuh kita kedatangan lagi saudara deketnya. Jadi secara performa mungkin nggak jauh beda. Tinggal colok ke HDMI, TV jadul di rumah seketika langsung berubah jadi Smart TV. Tapi pertanyaannya, beneran smooth buat maraton streaming atau cuma modal ganti casing aja tapi dalamnya tuh tetap sama? Masih selevel sama saudaranya yang kemarin atau agak mendingan? Jadi seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Johan di sini. Kali ini Pichel Techno kedatangan sebuah Android TV Stick, yaitu TVR3 Plus TV Stick, yang diklaim bisa ubah TV biasa jadi Smart TV secara instan. Setupnya juga super simple dan fitur hiburannya juga lengkap untuk kebutuhan harian. Dan seperti biasa, di sini kita bakal bongkar mulai dari sisi unboxing, desain, spesifikasi, sampai fitur-fitur dan juga pengetesan buat ngebuktiin kemampuan produk yang satu ini. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Produk ini datang dengan kemasan karton tipis yang dibalut warna putih dengan kombinasi oranye. Masih sama dengan saudaranya yang pernah kita bahas, lagi-lagi dia tuh menggunakan finishing kemasan Dove Matte yang dikombinasikan dengan spot UV. Untuk detail desainnya, bagian depan boxnya tuh ada visual produk plus remote. Tulisan TVR3 Plus TV Stick dengan logo 8K Ultra HD. Lalu ada informasi terkait produk, Google TV, sampai deretan aplikasi streaming populer seperti YouTube, Netflix, dan kawan-kawan. Geser ke sisi kanan ada informasi spesifikasi produk, informasi isi paket penjualan, dan logo 8K Ultra HD yang sama seperti bagian depan tadi. Serta di sisi kiri menampilkan setup guide serta lagi-lagi logo 8K Ultra HD. Yang mana sampai sini tuh logonya udah muncul 3 kali. Selanjutnya pindah ke bagian belakang. Masih menyusung konsep desain yang sama seperti saudaranya, yaitu ada visual produk plus juga TV. Selain itu ada juga logo-logo fitur yang tadi ada di bagian depan, tapi kali ini disertai dengan penjelasannya. Serta informasi mengenai kapasitas penyimpanan dan deretan ikon sertifikasi. Sedangkan untuk atas dan bawahnya tuh polosan aja. Ya mungkin daripada cuma polosan aja, kenapa nggak dimasukin logo 8K Ultra HD yang tadi tuh. Jadi lebih banyak, nggak cuma 3 aja. Selanjutnya kita masuk ke bagian paket penjualan. Waktu kita bongkar, di dalamnya kita akan menemukan satu unit stick TV, satu power adapter dengan kepala USB Type A to C sepanjang kurang lebih 1 meter atau 100 cm. Satu kabel jack 2,5 mm untuk eksternal infrared sepanjang 100 cm. Satu kabel HDMI male to female sepanjang 20 cm dan satu remote control. Terus nggak ketinggalan ada juga satu buku manual. Udah, itu aja, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada bonus-bonus rahasia lain di dalam boxnya. Jadi kita langsung loncat aja bahas desain dan build quality. Kalau dilihat sekilas, bentuk TV stick ini tuh benar-benar mirip flash disk pada umumnya ya. Bedanya ini tuh lebih bongsor aja dan juga interface-nya tuh HDMI. Lalu untuk sisi desainnya sih termasuk sederhana, bentuknya persegi panjang dan berbahan plastik ABS dengan warna hitam matte. Tapi ya pada saat dipegang tuh feel-nya tuh tetap firm banget dan sama sekali nggak ada ngasih vibe yang rapuh atau ringkih. Lalu terkait dimensi, TV stick ini tuh tergolong mungil di angka 10 x 3 cm. Dengan ketebalan di 1 cm dan juga berat di 32 gram. Super ringan, nggak makan tempat, jadi bisa diselipin di belakang TV, terutama yang setup TV-nya tuh nempel-nempel ke tembok. Sementara itu untuk detail desainnya, di bagian bodi utama terdapat logo TVR3 Plus. Dan begitu dibalik, maka pada bagian ini terdapat grill ventilasi, lampu indikator, serta sablonan logo TVR3 Plus. Ada juga informasi RAM dan ROM, deretan logo sertifikasi, dan negara pembuatan. Lanjut ke bagian samping-samping, yang satu polosan aja, sedangkan sisi yang lainnya tuh terdapat port jack 2,5 mm infrared dan juga USB Type-C. Sementara itu untuk di depan terdapat konektor HDMI sebagai konektor utama ke TV, lalu bagian lainnya terdapat port USB-A. Sekarang kita geser ke remote controlnya. Dimensinya sendiri itu ada di 15,4 x 3,8 cm. Serta memiliki ketebalan di 1,3 cm. Material yang dipakai itu sama aja seperti yang Android TV Stick-nya, yaitu plastik ABS plus finishing matte. Sedangkan untuk tombol-tombolnya itu menggunakan karet silikon. Feel dari remote ini tuh solid dan firm pada saat dipegang. Tapi mungkin akan terasa agak kekecilan untuk ukuran tangan yang medium ke besar.
Lalu di bagian susunan tombol, layoutnya tuh standar remote TV Android pada umumnya. Nggak ada angka-angka dan minimalis banget. Ya paling yang tersedia yang esensial aja, tombol power, Google Assistant, ring navigasi, shortcut aplikasi, serta tombol volume. Sedangkan untuk urusan daya, maka remote ini tuh menggunakan baterai eksternal ukuran A3. Ini jujurnya sayang sih, harusnya tuh bisa lah yang rechargeable gitu, apalagi kita udah masuk di 2026 ya. Masuk ke bagian spesifikasinya, dan di sini mulai kelihatan yang dipakai si TV stick ini tuh dia mengandalkan chip Rockchip RK3518 yang di dalamnya tuh tertanam quad-core ARM Cortex A53 1,4 GHz. Well, sejujurnya spek ini tuh emang spek-spek kelasan entry level banget gitu loh. Mungkin untuk nonton 1080 harusnya masih aman ya. Cuma kalau misalnya 4K, ya nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Lanjut lagi untuk urusan display, maka perangkat ini ngandelin GPU Mali 450MP dan refresh rate 60Hz. Jadi buat kebutuhan streaming dan tampilan UI, harusnya masih aman dan stabil. Lanjut lagi ke sisi memori, produk ini memiliki RAM di 2GB, namun sayangnya tidak ada keterangan terkait spesifikasi detail RAM ini. Tapi mengingat ini pakai Rockchip RK3518, besar kemungkinan yang dipakai itu adalah DDR3. Dalam kondisi idle, RAM yang available sekitar 0,8 GB atau 42%. Ya harusnya sih ini masih bisa lah untuk multitasking ringan. Sedangkan untuk penyimpanan sendiri, meskipun di kemasan tertulis 16 GB, tapi hasil pengecekan kita tuh memakai IDE64 dan CPU Z, maka yang kebaca tuh cuma 9,2 GB. Ya kalau misalnya dirasa masih kurang, ada port USB yang bisa jadi opsi storage tambahan. Bahkan di sini udah kita coba juga colok SSD NVMe 512 GB, itu masih bisa kebaca. Terlebih lagi Android TV Stick ini juga udah dibekali kemampuan decoding 8K Ultra HD. Ketika dihubungkan ke TV 4K, kualitas gambar yang ditampilkan tuh berhasil mencapai standar yang tinggi dengan output yang stabil dan detail yang memuaskan. Sementara untuk konektivitasnya, berdasarkan informasi di kemasan sih, produk ini sudah mendukung Wi-Fi 6. Dan pada saat kita coba konekin ke jaringan 2,4 GHz dan 5 GHz itu masih aman-aman aja. Selain itu terdapat juga dukungan Bluetooth 5,4, namun sayangnya setelah kita coba cek lewat IDE64, versi yang terdeteksi itu hanya versi 4+. Nah, keberadaan Bluetooth ini tuh adalah untuk konektivitas remote. Jadi nggak perlu lagi tuh ngarang-ngarang remote-nya ke TV atau ke Android TV Stick-nya. Selama masih di dalam jangkauan Bluetooth-nya, kita bisa bernavigasi dengan lancar. Sedangkan untuk urusan software, stick TV ini menggunakan OS Android 14 atau nama lainnya tuh Upside Down Cake. Ini tuh kalau secara teori tuh bisa dibilang nggak sesuai dengan kodratnya. Jadi ibarat PC tahun 2010 kita install Windows 11. Software-software terkini tapi ditopang sama hardware kelasan entry level tuh ya gimana ya, kayaknya nggak cocok aja gitu loh. Dan waktu kita coba tonton 4K Netflix, setelah pemakaian 15 menit, terus kita cek suhunya, maka titik panasnya tuh berpusat di lubang airflow dengan rata-rata suhu di 61,7 dan maksimumnya di 68,9 derajat Celcius. Lalu dari bahas panas kita lompat lagi ke urusan keamanan. Sebagai catatan terkait softwarenya, maka security patch levelnya tuh mentok di 1 Januari 2025 aja. Jadi mungkin demi keamanan sebaiknya tuh kita nggak sembarangan install aplikasi, apalagi aplikasi-aplikasi yang di luar Play Store. Dan yang terakhir adalah tersedia juga infrared produk ini. Cuma pada saat kita coba, kita belum nemu sih fungsi infrared ini tuh sebenarnya untuk apa. Karena sebenarnya tanpa dicolokin juga infrared ya, kita tetap bisa bernavigasi dengan remote. Ya seperti yang tadi udah kita sampaikan bahwa remote ini menggunakan koneksi Bluetooth. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ini fungsinya buat apa, bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke bagian fiturnya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, TV Stick Android ini menggunakan OS Android TV. Jadi tampilan Google UI-nya tuh kurang lebih sama seperti Android TV Stick pada umumnya. Simple, familiar, dan tentunya juga user-friendly. Selain itu, sama juga persis seperti saudaranya, tersedia UI ganda pada produk ini. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera masing-masing. Begitu pertama kali nyalakan, langsung muncul UI khas Android 14, deretan aplikasi baik yang pre-install maupun yang kita bisa install sendiri. Terdapat tab Home, Shop, Apps, dan seterusnya. Aplikasi bawaan yang tersedia juga cukup lengkap, mulai dari YouTube, Prime Video, Netflix, Magis TV, Google Play, dan lain-lain. Dan pada saat kita coba install beberapa game dan aplikasi, untuk game-game ringan masih bisa jalan mulus. Misalnya seperti game Beach Buggy dan Hungry Shark, itu masih bisa dimainkan cukup pakai remote TV bawaan aja.
Untuk aplikasi lain, macam Aidan 4 juga berjalan lancar karena tersedia langsung di Google Play Store-nya. Tapi kalau misalnya aplikasi Branchmark yang lain yang tidak tersedia di Play Store, maka harus pakai metode lain seperti transfer dari HP atau colok drive eksternal. Dan sebagai catatan, karena ini bisa dikatakan backdoor, jadi nggak semua aplikasi akan kompatibel atau bisa berjalan dengan lancar pada saat digunakan. Dan sebagai tes benchmarknya, maka untuk 3D Mark itu bisa diinstal, tapi nggak ada satupun skenario tes yang bisa jalan. Terdapat keterangan tidak memenuhi kriteria RAM minimum. Sedangkan untuk Geekbench, sama seperti saudara sebelumnya itu sempat jalan, bahkan hampir selesai, tapi pas mau nampilin hasilnya tuh layarnya malah ngeblank, jadi datanya tuh nggak bisa kebaca. Untuk Antutu Benchmark juga masih sama, pengujian hampir kelar tapi aplikasinya malah force close. Satu-satunya yang bisa berjalan cuma PC Mark, itu bisa dipasang, jalan normal dan ngasih skor sebesar 3203. Dari sini tuh bisa kelihatan kok bahwa hasilnya tuh nggak jauh beda sama saudara-saudara yang sebelumnya kita pernah review. Dan selanjutnya, biar nggak ketinggalan terkait navigasi, di remote bawaannya terdapat juga Google Assistant yang support untuk voice command atau perintah suara. Open Netflix. Open Google Play Store. Overall, menurut pendapat pribadi saya tuh TV R3 Plus TV Stick ini nggak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan pendahulunya atau saudara-saudaranya. Ya paling cuma beda bentuknya aja gitu. Kelengkapan tombol pada remote-nya juga agak beda sedikit sih. Selebihnya tuh ya sama aja, mulai dari dalamannya sampai softwarenya. Udah gitu kapasitas storage-nya juga sama aja, nggak ada beda. Walaupun di kemasannya klaimnya A, ternyata pas kita coba B. Tapi terlepas dari itu, meskipun emang belum ada perangkat 8K buat kita ngebuktiin gimana performa mereka, tapi pada saat kita coba jalanin di 4K selama 15 menit, masih aman dan lancar. Jadi TV R3 Plus ini tuh sebenarnya cocok aja buat yang pengen smart TV instan, untuk sekedar nonton YouTube, atau aplikasi streaming ringan, tapi budgetnya tuh mepet. Tapi kalau misalnya saran saya sih, jangan kemakan label 8K yang ada di kemasannya. Anggap aja ini tuh TV stick Full HD yang dikasih bonus bisa buka file resolusi tinggi. Dan untuk harganya sendiri nanti saya akan taruh di kolom deskripsi dan juga pin komen. Jadi teman-teman bisa langsung cek di situ biar lebih jelas dan up to date. Buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang udah dicantumkan di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungin sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi juga beberapa YouTube channel di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Games yang bahas game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pichel Techno kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye.